Baik, judul kita golongan yang selamat. Kita tidak ada maksud dengan judul ini bahwa kita ini paling selamat, gak ada. Karena kajian di Ar-Rahman tadi pagi, Imam Bukhari menukil dan meriwayatkan satu qaul, satu petuah dari Imam Hasan Al-Basri, Imam Salafus Saleh, Imam yang wafat tahun 110 Hijriah lebih kurang. Beliau mengatakan, siapa yang merasa dirinya tidak munafik, dirinya paling selamat, justru dialah munafik. Justru dialah yang tidak selamat. Kira-kira itu maknanya. Jadi kajian ini bukan untuk mengatakan, mengklaim kita ada golongan paling selamat. Kita cuma ingin nge-share kembali siapakah golongan yang selamat yang disebutkan dalam hadis Nabi. Saya akan mulai menyebutkan beberapa hadis. Dalam Sahih Bukhari ada beberapa redaksi, nanti yang saya ingat aja ya. Nabi SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq hatta ya'tiyahum amrullah." Akan ada senantiasa sekelompok ta'ifah, sekelompok umatku yang zahirina 'alal haqq. Zahirina 'ala itu artinya bisa diterjemahkan dua macam. Pertama, menampakkan sesuatu yang disebut hak. Namun zahirina 'ala, pakai 'ala ya, dapat juga diartikan mereka berjuang tolong menolong untuk al-haq. Itu artinya sampai datang janji Allah. Bahkan di riwayat itu dikatakan hatta yanzila Isa, ya, Al-Masih Isa ibn Maryam, sampai turun Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tapi hadis ini teman-teman bukanlah hadis golongan yang selamat. Hadis ini adalah hadis tentang pejuang di akhir zaman. Maka orang yang menggunakan hadis ini untuk menjelaskan golongan selamat boleh dikatakan keliru. Kenapa? Karena ini cuma ta'ifah. Dalam bahasa Arab ada yang disebut jamaah, kelompok besar. Ada yang disebut firqah, kelompok yang terpisah-pisah. Ada kelompok kecil disebut ta'ifah. Bisa bedakan? Maka kalau ketemu kalimat jamaah dalam sunnah, dalam hadis Nabi, jangan bayangkan jamaah pengajian. Tapi jamaah dalam hadis Nabi adalah jamaatul muslimin, jamaah umat Islam. Dari mana ketahuannya? Ya dari Nabi sendiri. Nabi SAW yang menjelaskan sendiri. Yang paling tepat untuk menjelaskan golongan selamat itu adalah hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lain. Apa hadisnya? Ini hadisnya juga banyak redaksi, tentunya yang seingat saya aja. Dalam hadis Imam Abu Daud disebutkan sataftariku hadhil ummah, umat ini. Jadi Nabi menyebut umatnya, mengatakan umat ini, berarti umatku akan terpecah, sataftariku ala salas wa sab'ina millah, menjadi 73 millah. Apa arti millah? Millah sama dengan firqah, kelompok. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka illa millah wahidah, kecuali satu kelompok. Siapa itu? Ala wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah, pakai alif lam. Ulama kita menjelaskan al-jamaah adalah jamaatul muslimin, adalah jamaah umat Islam yang mayoritas. Jamaah umat Islam yang mayoritas. Saya didebat oleh seseorang, "Loh, ente keliru tan. Di surah Al-An'am Nabi SAW ditegur dengan apa? Dengan ayat yang menyebutkan kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kita kasih tahu, kamu tahu asbabun nuzul ayat itu?
itu diturunkan bukan untuk menjelaskan perbedaan sesama muslim, tapi perbedaan antara muslim dengan musyrik. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang musyrik di Mekah ataupun di Madinah, maka engkau akan disesatkan. Tapi ayat untuk orang musyrik itu hari ini digunakan untuk menyerang, mengkritisi sesama muslim. Itu kesalahan dan dosa pemikiran yang luar biasa. Itu bahaya. Berarti sama dong kita menganggap sesama muslim musyrik. Boleh nggak? Nggak boleh, ya. Manhaj salaf ini sesuai dengan fitrah manusia. Pada hakikatnya manhaj salaf ini merupakan Islam itu sendiri. Pada hakikatnya Islam itu sendiri. Kenapa harus kita sebutkan dengan salaf? Karena sudah banyaknya firqah, banyaknya golongan, banyaknya pemahaman, banyaknya aliran. Ketika di zaman Nabi nggak perlu nama ini. Karena apa? Satu, orang di atas Islam. Tapi ketika mulai pecah, mulai ada firqah yang dimulai dengan Syiah, kemudian setelah itu Khawarij, kemudian yang lain, yang perlu ada nama ini yang memang sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi mengikuti manhaj salaf bukan satu yang baru, bukan aliran baru, bukan pemahaman baru, bukan golongan, bukan hizb, bukan sekte, bukan. Inilah Islam ini sendiri, Islam yang murni, yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Taraktukum ala mithlil bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha ba'di illa halik." Kata Rasulullah SAW, aku tinggalkan kalian agama Islam ini putih bersih. Bersih, nggak ada bercak-bercaknya sama sekali, bersih. Malamnya seperti siangnya. Dan tidaklah orang meninggalkan ajaran yang putih bersih ini, melainkan orang itu pasti binasa. Pasti binasa. Rasul tinggalkan agama Islam putih bersih. Al-Quran dan Sunnah, nggak ada bercak-bercak syirik, nggak ada bercak-bercak bid'ah, nggak ada bercak-bercak perpecahan, nggak ada. Putih bersih. Orang yang menyimpang dari jalan ini, kata Rasulullah, pasti sesat dia. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidaklah menyimpang dari jalan yang lurus ini, maka orang itu pasti binasa. Jalannya yang satu. Jalan menuju kepada Allah tidak ada dua, tidak ada tiga, cuma satu. Jalan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi bersabda SAW, kata Nabi SAW, "Sataftariku ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Ketika Nabi menyebutkan satu yang masuk surga, ditanya siapa yang satu itu? Al-jamaah. Itu jamaah. Kemudian dijelaskan dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan satu yang selamat itu ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Mengikuti Rasulullah dan para sahabat, itu yang harus kita ikut.